Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas kosakata. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata adalah semua kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Ulangi, kosakata adalah semua kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Di dalam bahasa Indonesia ada kosakata umum, ada kosakata khusus. Nah, kosakata khusus itu ada yang berupa sinonim, antonim, homonim, dan akronim. Nanti kita akan lihat satu-satu. Sinonim adalah dua kata yang mengandung arti sama. Kadang-kadang digabung, kadang-kadang enggak. Misalnya cantik. Ada cantik molek, kadang-kadang digabung, padahal cantik dan molek sama. Gagah dengan perkasa itu sama, tapi kadang-kadang ada yang digabung, gagah perkasa. Cerdik pandai, cerdik dengan pandai sama juga. Kalau digabung jadi cerdik pandai. Cerdik saja itu udah artinya sudah pandai. Gelap gulita, terang benderang. Ada juga kosakata berantonim. Antonim adalah dua kata yang berlawanan. Besar lawan katanya kecil, tapi kadang-kadang digabung. Misalnya, besar kecilnya biaya itu belum kita ketahui. Nah, panjang pendek. Panjang lawan kata panjang pendek. Jauh lawan katanya dekat. Nah, tapi suka digabung. Jauh dekat sama aja, bayarnya Rp500, misalnya begitu. Kaya, miskin. Kaya lawan katanya miskin. Kadang-kadang digabung, ya kan? Dalam kalimat digabung. Kita tidak membedakan kaya miskin. Semua sama saja. Nah, itu namanya penggabungan kosakata yang berantonim. Ada kosakata yang berhomonim. Homonim itu sama tapi artinya beda. Misalnya bisa. Ada bisa ular. Ada bisa artinya mampu melakukan sesuatu. Bisa ini ya, misalnya ada kata bisa. Bisa ular itu sangat berbahaya. Nah, artinya racun ya. Andi bisa membuat layang-layang. Nah, bisa di sini artinya mampu melakukan, mampu membuat layang-layang. Kalau bisa di sini artinya racun, ya kan? Bisa ular artinya racun, bisa membuat layang-layang artinya mampu. Genting. Nah, ini genting, ini juga genting. Genting rumah itu banyak yang bocor, berarti atap. Situasi sekarang ini sedang sangat genting, berarti situasinya berbahaya. Ini namanya homonim. Homonim adalah katanya sama tapi artinya beda. Ada juga akronim. Akronim itu artinya pemendekan kata. Katanya dipendekin, tapi bukan singkatan ya. Misalnya puskesmas. Puskesmas adalah akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Balita, bawah 5 tahun. Manula, manusia lanjut usia. Calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, ini akronim ini bukan singkatan. Kalau singkatan misalnya Pusat Kesehatan Masyarakat, singkatannya PKM. Bawah 5 tahun, singkatannya BLT harusnya. Tapi kalau akronimnya balita. Manusia lanjut usia, kalau singkatan harusnya MLU. Tapi kalau akronim manula. Ya, gitu ya. Kosakata dapat dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat kosakata bidang pendidikan. Bidang pendidikan ada kosakata kurikulum, murid, guru, sekolah, buku, pelajaran, jadwal, nilai, semester, remedial. Nah, ini kosakata bidang pendidikan.
Kosakata bidang kesehatan: dokter, vitamin, gizi, infus, transfusi, donor darah, apalagi itu, perawat, suntik, vaksinasi, imunisasi, dan lain-lain. Ada kosakata bidang perdagangan, misalnya untung, rugi, modal, transaksi, distributor, grosir ya, eceran, dan lain-lain. Ada kosakata bidang pemerintahan, misalnya gubernur, wali kota, presiden, lurah, camat, surat keputusan, undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, kosakata itu dikelompokkan bisa. Nah, itu memudahkan orang yang sedang kursus bahasa Indonesia. Misalnya orang kursus bahasa Indonesia, di Indonesia dia mau kerja sebagai perawat misalnya, maka ya sudah latihan bahasa Indonesia dibikin yang berhubungan dengan kesehatan terus. Suntik, dokter, ini, itu, tekanan darah, dan lain sebagainya. Itu namanya kosakata. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.